Apakah yang dimaksud dengan stroke? Tentunya kita sudah sering mendengar penyakit stroke. Tapi, apakah kita sudah benar-benar mengetahui apa yang dimaksud dengan penyakit stroke itu? Mari kita bahas. Stroke merupakan penyakit yang menyerang otak. Otak memerlukan suplai oksigen yang dibawa oleh darah melalui pembuluh darah. Ketika aliran darah ke otak terhambat, akan menyebabkan kerusakan pada otak dan menghilangkan sebagian fungsi otak. Inilah yang disebut dengan stroke. Terdapat dua jenis stroke berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, stroke yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah yang disebut stroke iskemik. Yang kedua, stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah atau yang disebut stroke hemoragik. Stroke iskemik bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Dan stroke hemoragik terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pendarahan intracerebral dan subarachnoid. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit stroke. Di antaranya hipertensi, diabetes, kolesterol, obesitas. Bisa juga karena pengaruh gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, minum minuman keras, dan juga kurang berolahraga. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Tips dan triks, yaitu dengan cerdik. Cerdik adalah slogan yang berisi pesan yang mudah diingat agar masyarakat memahami dan mempraktikkan gaya hidup sehat untuk mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Cerdik adalah slogan utama dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikembangkan. Apa itu cerdik? C. C adalah cek kesehatan secara berkala. E. Minyakan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet yang seimbang. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kelola stres. Bagaimana cara mengetahui tanda dan gejala apabila seseorang terkena penyakit stroke? Nah, selanjutnya yaitu alat penilaian sederhana untuk melihat kondisi pasien stroke, yaitu menggunakan akronim dari segera KRS yang merupakan kepanjangan dari SE, yaitu senyum tidak simetris. G adalah gerak separuh anggota tubuh yang melemah secara tiba-tiba. Lalu RA adalah tanda gejala di mana pasien berbicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat berbicara secara fasih. Lalu K yaitu adalah kebas atau baal. Selanjutnya R adalah rabun, dan S adalah sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan mengganggu fungsi keseimbangan penderita. Pertolongan pertama seperti apa yang bisa dilakukan jika terdapat tanda-tanda tersebut? Pertolongan pertama pada pasien stroke yaitu perhatian gejala yang muncul dan kondisi penderita. Pastikan lebih dulu gejala stroke apa yang muncul berdasarkan pas. Selain itu, Anda juga perlu waspada terhadap kondisi lain seperti tiba-tiba pusing, tidak bisa melihat, atau sakit kepala yang hebat. Umumnya, stroke menyebabkan penderita kehilangan keseimbangan diri dari jatuh. Lihat apakah orang tersebut dalam kondisi sadar atau tidak, apakah saat jatuh mengalami benturan di kepala atau tidak. Periksa pernapasan. Cek dan coba atur pernapasan dengan baik jika penderita merasa kesulitan bernapas dengan ruang di sekitarnya dan menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Minta penderita untuk mengambil napas dalam-dalam dan membuang perlahan untuk mengatur agar napas dapat kembali normal. Ini adalah perbaiki posisi. Pertolongan pertama pada gejala stroke ringan, selanjutnya adalah memperbaiki posisi penderita. Jika memungkinkan, ubah posisi penderita menjadi berbaring atau ubah posisi dengan membaringkan satu sisi tubuh dan bagian kepala sedikit diangkat agar penderita merasa lebih nyaman. Terkadang ketika stroke menyerang, seseorang akan merasa mual dan ingin muntah, sehingga posisi kepala harus sedikit diangkat agar memudahkan saat ingin muntah dan mencegah jika tersedak. Terima kasih banyak atas penjelasannya, semoga apa yang sudah dijelaskan bisa kita pahami seksama.